Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait dengan manajemen kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri atas nama Luqmanul Hakim selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Dan yang kedua, rekan saya Malik Ibrahim selaku pemateri kedua. Baik, langsung saja untuk materi pertama, yakni terkait dengan pengertian manajemen kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, istilah kurikulum diartikan dengan manhaj, yakni jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta nilai-nilai. Pengertian di atas dapat dikatakan bahwa manajemen pembelajaran bahasa Arab merupakan usaha untuk mengelola pembelajaran bahasa Arab yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Baiklah, yang kedua, yakni pendekatan kurikulum. Pendekatan kurikulum terbagi menjadi 4, yakni yang pertama pendekatan subjek akademik, yang kedua pendekatan humanistik, yang ketiga pendekatan teknologis, dan yang keempat pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan subjek akademik adalah pendekatan yang diharapkan agar peserta didik dapat menguasai semua pengetahuan yang ada di kurikulum tersebut. Karena kurikulum sangat mengutamakan pengetahuan, maka pendidikan lebih bersifat intelektual. Kemudian yang kedua, pendidikan humanistik. Pendidikan humanistik menjelaskan bahwa pada hakikatnya setiap diri manusia adalah unik, memiliki potensi individual dan dorongan internal untuk berkembang dan menentukan perilakunya. Dalam kaitan itu, maka setiap diri manusia adalah bebas dan memiliki kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang mencapai aktualisasi diri. Kemudian yang ketiga, pendekatan teknologis. Pendekatan ini bertolak dari analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Di antara contoh kurikulum yang dikategorikan sebagai produk pendekatan ini adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian yang keempat, pendekatan rekonstruksi sosial, yaitu di mana kurikulum harus melihat kebutuhan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kurikulum ini harus memperhatikan lingkungan sosial masyarakat di sekitarnya untuk mengetahui hal-hal apa yang dapat dikembangkan dalam masyarakat tersebut. Mungkin hanya ini materi pertama yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita serahkan ke moderator. Baiklah, demikian tadi materi pertama yang telah disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian untuk materi kedua akan disampaikan oleh saudara Malik Ibrahim. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada teman saya Luqmanul Hakim selaku moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi yang akan saya sampaikan, yaitu pembahasan ketiga tentang perencanaan kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa. Di dalam perencanaan kurikulum, minimal ada 5 hal yang mempengaruhi perencanaan dan pembuat keputusan, yaitu filosofis, konten atau materi, manajemen pembelajaran, pelatihan guru, dan sistem pembelajaran. Perencanaan kurikulum sangat tergantung pada pengembangan kurikulum dan tujuan kurikulum yang akan menjadi penghubung teori-teori pendidikan yang digunakan. Konsep umum kurikulum dapat dipahami dengan cara merumuskan definisi pendidikan, rumusan tujuan pembelajaran, penjelasan tentang sasaran pembelajaran, cara dan prosedur yang ditempuh dalam proses pengajaran. Dari beberapa keterangan yang ada, konsep perencanaan kurikulum PBA sebagai satu materi pembelajaran menurut penulis terdiri dari beberapa tahapan, yaitu analisis kebutuhan, merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis, menentukan desain kurikulum, membuat rencana induk, master plan, pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Pembahasan keempat tentang pengorganisasian kurikulum pendidikan dan pembelajaran bahasa Arab. Organisasi kurikulum merupakan pola atau
Desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Organisasi kurikulum terbagi menjadi dua bagian. A. Struktur horizontal. Struktur horizontal adalah pengorganisasian kurikulum. Adalah suatu bentuk penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada murid. Berikut 3 macam bentuk penyusunan kurikulum dengan struktur horizontal. Pertama, mata pelajaran yang terpisah-pisah. Kurikulum yang menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran, subjek yang terpisah-pisah satu sama lain, seakan-akan ada batas pemisah antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain, juga antara suatu kelas dengan kelas yang lain. Kurikulum ini bersifat subject-centered atau berpusat pada bahan pelajaran. Dalam sistem ini, pelajaran bahasa Arab dibagi menjadi beberapa mata pelajaran, misalnya mata pelajaran Nahwu, Sharaf, Mutalaah, Insya, Muhadatsah, Imla, Khat, dan seterusnya. Setiap pelajaran memiliki kurikulum, silabus, jam pertemuan, buku, evaluasi, dan nilai hasil belajar sendiri-sendiri. Kedua, mata pelajaran gabungan. Penyatuan beberapa mata pelajaran dengan cara menghubungkan dua mata pelajaran atau lebih secara insidental, seperti bahan pelajaran geografi, sejarah, bahasa Inggris dihubungkan dengan bahasa Indonesia, menghubungkan secara lebih erat jika terdapat suatu pokok bahasan atau masalah tertentu yang dibicarakan dalam berbagai pelajaran, seperti masalah moral, etika, dan kependudukan dibicarakan di pelajaran PPKN. Menghubungkan beberapa mata pelajaran dengan menghilangkan batas-batas yang ada, seperti belajar sejarah, ekonomi, dan geografi, dilebur menjadi satu pelajaran dengan nama Ilmu Pengetahuan Sosial IPS. Kurikulum ini bersifat subject-centered atau berpusat pada bahan pelajaran yang telah dimodifikasi. Dalam pembelajaran bahasa Arab terjadi penggabungan antara sistem kurikulum terpadu dengan mata pelajaran terpisah, seperti halnya di Ponpes Gontor yang mengajarkan bahasa Arab dengan sistem kurikulum terpadu di tahun pertama dan menggunakan sistem kurikulum mata pelajaran terpisah di tahun-tahun berikutnya. Ketiga, kurikulum terpadu. Kurikulum ini memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus terpadu secara menyeluruh. Keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran pada satu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan, sehingga batas-batas antara mata pelajaran dapat ditiadakan. Kurikulum ini bersifat subject-centered atau berpusat pada minat dan kebutuhan anak. Dalam sistem ini, bahasa dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, saling berhubungan dan berkaitan, bukan sebagai bagian-bagian yang terpisah satu sama lain. Oleh karena itu, hanya ada satu mata pelajaran, satu jam pertemuan, satu buku, satu evaluasi, dan satu nilai hasil belajar. Dalam praktek pembelajaran dengan bentuk ini, terdapat variasi bahan utama yang dijadikan basis pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis topik atau teks bacaan, dengan bahan utama kegiatan, pemahaman kosakata, pemahaman dan analisis teks, penguasaan bunyi bahasa, percakapan, latihan menulis berdasarkan teks, penguasaan struktur bahasa, pemahaman teks, simakan yang paralel dengan teks bacaan. Pembelajaran berbasis situasi atau teks percakapan dengan bahan utama kegiatan, dramatisasi teks, latihan melafalkan dan membedakan bunyi, latihan menulis dengan mengubah dialog menjadi narasi, memahami teks bacaan, pembahasan struktur bahasa. B. Struktur vertikal. Struktur vertikal berhubungan dengan masalah sistem-sistem pelaksanaan kurikulum sekolah yang terdiri dari penentuan pelaksanaan kurikulum melalui sistem kelas atau tanpa kelas, penentuan sistem unit waktu yang digunakan,
pengalokasian waktu untuk masing-masing mata pelajaran dan pokok-pokok bahasan tiap mata pelajaran, bimbingan karir, evaluasi, administrasi, dan supervisi pendidikan. Bahasan kelima, manajemen perbaikan kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Perbaikan kurikulum adalah upaya perubahan dalam tataran konsep pendidikan, perundang-undangan, peraturan dan pelaksanaan pendidikan, serta menghilangkan praktek-praktek pendidikan di masa lalu yang tidak sesuai atau kurang baik, sehingga segala aspek pendidikan di masa mendatang akan lebih baik. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam pembaharuan kurikulum, yaitu pengembangan psikologi siswa, perkembangan masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, kurikulum harus disajikan sesuai dengan perkembangan sosial tersebut. Dalam hal ini, bahasa Arab sebagai suatu program pembelajaran akan mengikuti alur perbaikan yang sudah ditentukan, seperti hanya pada kurikulum 2013, jam pelajaran bahasa Arab akan ditambah menjadi 3, dan para guru tidak perlu direpotkan lagi dalam pembuatan silabus, karena pemerintah sudah menyiapkan silabus dan juga buku panduan, baik panduan untuk guru ataupun peserta didik. Dengan demikian, kaitannya dengan rencana pembelajaran dalam kurikulum 2013, guru tidak usah mengembangkan perencanaan tertulis dengan berbelit-belit karena sudah ada pedoman dan pendamping. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya persilahkan untuk moderator. Demikian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 terkait dengan kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui forum diskusi di LMS ataupun melalui grup WA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.